Ya Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Nathan Jurnawan, Sekretaris Jenderal Umum CMC, dan juga salah satu rekan saya, sahabat saya, yang kami sama-sama saling mensupport dalam pelayanan. Dia akan melayani kita hari ini dengan temanya Elia dipelihara oleh Tuhan. Amin. Apakah semua sudah siap dengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini? Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya, Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Mari Pak. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan. Saya yakin Anda di rumah pun Anda ikuti lagu ini. Mungkin lagu ini belum begitu familiar, masih agak asing, tapi tidak menjadi masalah. Yang penting maknanya dan lagu itu memberkati kita semua. Kita akan masuki firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Hari ini kami menghadap Engkau di bulan Oktober tanggal 4. Tuhan, kami tahu situasi kondisi dunia, dampak dari virus corona ini benar-benar dahsyat. Virus ini telah membuat lumpuh ekonomi manusia. Seluruh bangsa, kebanyakan negara-negara sudah masuk ke jurang resesi. Selain itu, virus ini juga berdampak pada kesehatan. Sudah begitu banyak korban. Sudah ratusan ribu yang meninggal dunia. Bahkan mungkin sudah mencapai jutaan. Demikian pula yang terserang oleh virus. Walaupun banyak yang sembuh, tapi mereka yang pernah mengalami dan hidup dengan virus corona ini mencapai puluhan juta orang. Sungguh dampak ini sangat mengerikan bagi manusia saat ini. Dengan kondisi demikian, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan hari ini kami akan belajar bagaimana Engkau pelihara Nabi Elia di masa-masa yang sulit dengan cara yang ajaib melalui burung-burung. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin kami, sertai kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, inilah tema yang akan kita kupas hari ini. Elia diberi makan burung gagak. Satu tema yang cocok sekali dengan situasi kondisi dunia, di mana COVID dan kita mengalami kesulitan secara finansial. Terlebih dulu kita akan membaca ayatnya, dan ayatnya tidak begitu panjang. Kita lihat 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 ke bawah. Ayat pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 5, lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Hanya 9 ayat. Tapi dari 9 ayat ini terkandung banyak kebenaran-kebenaran yang bisa kita gali, kita analisa, kita selidiki untuk pengajaran hidup kita. Dan karena itu saya jadikan 2 kali pertemuan untuk topik yang satu ini, Elia diberi makan burung gagak. Nanti setelah topik yang kedua, saya akan lanjutkan di ayat yang ke-9, yaitu Elia diberi makan oleh janda Sarfat. Karena
Tiga topik ini berkaitan erat. Kita akan masuk ke pembahasan kita. Banyak rahasia kebenaran yang bisa kita gali dan analisa tentang Nabi Elia yang dipelihara oleh seekor burung gagak. Perhatikan, di sini ada burung. Berikut ini kita akan pelajari ada 5 rahasia kebenaran. Bisa kita tarik dari peristiwa tersebut. 9 ayat. Tapi saya menemukan ada 5 pengajaran penting yang bisa kita kutip, yang bisa kita analisa dari topik tersebut. Yang pertama adalah hamba Tuhan harus bisa hidup secara sederhana. Yang kedua, hamba Tuhan harus taat kepada perintah Tuhan. Yang ketiga, jika engkau milik Tuhan, pasti dipelihara Tuhan. Yang keempat, perkataan seorang hamba Tuhan mempunyai kekuatan. Dan yang kelima, Sang Pencipta berkuasa atas segala ciptaannya. Bapak Ibu yang saya kasih, inilah 5 topik yang akan kita kupas. Walaupun banyak berbicara tentang hamba Tuhan. Karena memang Elia ini seorang nabi, seorang hamba Tuhan. Bukan berarti topik firman Tuhan ini hanya ditujukan kepada hamba Tuhan. Tidak, tapi juga ditujukan kepada semua orang Kristen. Karena kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Walaupun kita tidak dilegalkan oleh organisasi. Karena kita juga hamba Tuhan. Ya? Hamba itu hanya pelayan. Bukankah yang melayani Tuhan itu semua orang Kristen tanpa membedakan jabatan, status, dan sebagainya? Kita hamba Tuhan dalam konteks tertentu yang memiliki status. Memang itulah pendeta-pendeta, pengerja-pengerja di gereja. Tapi semua orang Kristen hamba Tuhan. Maka topik hari ini saya juga tujukan kepada semua orang Kristen yang mendengarkan pengajaran kita hari ini. Kita akan kupas. Yang pertama, seorang hamba Tuhan harus bisa hidup dalam kesederhanaan. Ketika berbicara tentang kesederhanaan, kita akan coba lihat kembali ayat 3 dan ayat yang keempat, ayat yang kita baca. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Perhatikan di sini bagaimana kesederhanaan hidup dari Nabi Elia. Mungkin kalau kita nggak gali secara mendalam, tidak terungkapkan kebenaran tersebut. Tapi di sini bisa menggambarkan Nabi Elia ini seorang yang sangat sederhana. Pertama, dia tidak begitu banyak membawa barang. Kalau yang namanya Tuhan suruh pindah sini, pindah sana. Kalau peralatan yang dimiliki oleh Nabi Elia itu banyak, itu pasti merepotkan dia. Karena itu ketika Tuhan suruh pergi, dia langsung jalan. Kenapa? Karena yang dibawa itu hanya sedikit barang. Mungkin hanya pakaian beberapa potong saja. Nggak ada yang namanya peralatan masak dan lain sebagainya. Zaman sekarang kita mau camping aja lengkap ya. Bawa kompor, bawa tikar, bawa macam-macam. Banyak sekali. Bisa setengah mobil. Bapak Ibu yang saya kasih. Tapi Elia tidak. Dia nggak begitu banyak barang. Sederhana sekali. Sehingga ketika Tuhan suruh kemana, ketika Tuhan utus dia kemana, tidak ada masalah bagi dia. Langsung jalan. Yang kedua adalah dia bisa minum air dari sungai Kerit. Apakah Elia membawa alat masak? Saya nggak yakin. Okay? Kemungkinan besar itu Elia itu hanya mengambil air itu diminum langsung. Selain itu Bapak Ibu harus tahu, saat itu sedang terjadi kemarau. Yang namanya kemarau itu kemungkinan air di sungai Kerit itu agak keruh. Tapi bagi Elia dia tetap minum air sungai itu. Ya daripada mati, betul? Tetap minum. Itu menggambarkan kesederhanaan hidup Elia. Karena jika engkau kehidupan Anda high level, levelnya tinggi, Anda nggak mungkin bisa minum air sungai tersebut. Betul? Itu yang salah. Yang ketiga, bisa hidup seadanya hanya di tepi sungai Kerit. Saya percaya Elia itu nggak mungkin bangun rumah di tepi sungai Kerit. Mungkin dia itu hanya berteduh di bawah pepohonan atau hanya ada penutup dari dedaunan. Yang penting dia tidak kepanasan. Kalau hujan, jelas saat itu nggak turun hujan. Karena memang sedang terjadi kemarau. Dia hanya butuh 2 hal. Pertama, waktu panas tering dia tidak kepanasan. Dan waktu malam hari dia tidak kedinginan. Karena kemarau itu terjadi beberapa tahun loh. 3,5 tahun loh. Dan bangsa Israel itu
Di Timur Tengah itu ada 4 musim. Bagaimana ketika terjadi musim dingin? Wah, Anda bisa bayangkan. Tapi Elia tetap sanggup hidup di tepi sungai Kerit dengan kondisi demikian. Walaupun tidak dicatatkan berapa lama, berapa bulan, atau berapa tahun Elia tinggal di tepi sungai Kerit, kita tidak tahu. Karena hanya ada 2 kali Elia diberi makan. Pertama oleh burung gagak, yang kedua oleh janda Sarfat. Tapi waktu berselang itu 3,5 tahun. Nah, jadi saya yakin di tepi sungai Kerit itu Elia tinggal cukup lama. Mungkin berbicara bulanan atau tahunan. Bapak Ibu yang saya kasihi, dia sanggup hidup dengan kondisi itu. Kemudian makan roti dan daging dari burung gagak. Ingat loh, burung gagak itu pemakan bangkai. Kita nggak tahu bersih atau kotor. Dan ketika burung gagak itu membawa roti, membawa daging dengan cakarnya, gambaran kita itu apa? Pasti jorok, betul? Pasti kotor. Tapi Elia tetap makan. Kemudian kemungkinan besar Elia itu tidak menikah. Karena ketika kita baca di Alkitab, kita tidak menemukan Elia punya istri dan punya anak. Nah, dengan kondisi demikian mungkin tidak masalah bagi Elia hidup dalam kesederhanaan. Beda dengan pendeta. Kalau dia menikah, mungkin pendeta sanggup hidup di dalam kesederhanaan. Apakah istri dan anak-anak pendeta sanggup mengikuti gaya hidup pendeta? Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Khususnya saya punya istri, saya punya anak. Nah, apakah anak istri saya sanggup mengikuti gaya hidup saya? Itu menjadi satu tantangan, problem tersendiri. Pergeseran nilai hamba Tuhan zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu, orang tidak mau menjadi hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu identik dengan kemiskinan. Zaman dulu, orang paling gak suka. Karena itu, banyak wanita-wanita tidak mau menikah sama hamba Tuhan. Walaupun hamba Tuhan itu ganteng, tetap orang gak mau. Kenapa? Karena hamba Tuhan identik dengan kemiskinan. Tapi zaman sekarang itu kebalik. Dulu untuk menjadi hamba Tuhan itu mudah. Dulu untuk menjadi hamba Tuhan tidak mudah. Selain harus lulus STT atau sekolah teologi, juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan lain. Tapi hari ini gampang sekali. Karena gampang menjadi hamba Tuhan, maka hamba Tuhan mutunya juga merosot sangat parah. Mentalitas kualitasnya tidak terbentuk. Kehidupan kesederhanaan tidak terbentuk. Apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu, orang-orang berlomba jadi hamba Tuhan. Kenapa demikian? Karena yang dianggap hamba Tuhan gampang cari uang. Itu yang jadi persoalannya. Kita lihat 2 hal ketika menjadi hamba Tuhan. Apa sih motivasinya? Yang kedua adalah bagaimana karakternya. Yang namanya hamba Tuhan itu mestinya punya 2 kondisi yang harus dia penuhi. Motivasi dan karakter. Lihat, batasan menjadi hamba Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius sebagai seorang hamba Tuhan muda. 1 Timotius 4:16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ada 2 hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus tentang seorang hamba Tuhan, yaitu awasi dirimu sendiri dan awasi ajaranmu. Nah, apakah kedua hal tersebut masih menjadi standar untuk menjadi seorang hamba Tuhan? Motivasinya itu apa? Yang kedua adalah karakternya bagaimana. Nah, jika dua-duanya belum terpenuhi, bagaimana bisa menjadi seorang hamba Tuhan? Karena jika motivasinya keliru, karakternya belum terbentuk, dia belum tentu sanggup hidup di dalam kesederhanaan. Pada tahun 1995, setelah saya lulus dari sekolah teologi dalam masa praktek sebagai calon pendeta muda, saya ditempatkan di beberapa tempat yang sangat-sangat berat medannya. Ini salah satunya, ya. Padahal masih ada di Jawa Tengah. Nah, yang ini saya kupas yang ada di Kalimantan Tengah. Saya diutus ke satu kampung namanya Kampung Tewah. Ini ada di pedalaman Kalimantan. Satu perkampungan Tewah ini ada lagi ke ujungnya Sandung Tambun, saya juga layani. Jarak tempuh itu dari Palangkaraya dengan naik speedboat kalau lancar itu antara 6 sampai 7 jam.
Jadi dari Jakarta saya naik pesawat sampai ke Banjarmasin. Nah dari Banjarmasin tinggal mau ke Palangkaraya, mau naik apa? Kalau dulu saat itu pesawat masih agak sulit. Nah apakah mau naik darat, naik kendaraan lewat darat atau lewat air ke Palangkarayanya? Nah setelah itu sampai ke Palangkaraya, untuk menuju ke Tewa, ke pedalaman Kalimantan, itu hanya ada jalan air. Nggak bisa yang namanya jalan darat karena belum ada jalan trans. Apalagi lewat udara, jangan berharap, karena itu perkampungan. Nah inilah kendaraan yang saya tumpangi untuk menuju ke Muara, ke Tewa. Sebuah transport yaitu speedboat bisa memuat 35 sampai 40 penumpang. Dan karena modelnya itu panjang dan sempit, jadi kami duduknya itu berhadap-hadapan. Kadang-kala lutut bergesek dengan lutut orang lain, karena memang jarak di tengah-tengah lorong itu agak sempit. Jadi begitu saya duduk, orang depan juga duduk, itu lutut bisa bergesekan karena kondisi. Okay? Nah, karena duduknya berhadap-hadapan, memang rasanya jengah juga ya. Saya memandang Anda, Anda memandang saya. Nah, sehingga apa yang dilakukan di kampung itu, ya di speedboat itu, ya hanya bisa kadang-kala merem atau melihat kiri kanan. Zaman canggih seperti sekarang, bisa WhatsApp dan sebagainya. Nggak ada, zaman dulu belum ada. Karena tahun 90-an. Bapak Ibu yang saya kasihi, nah itulah satu kondisi. Jadi saya harus naik speedboat itu selama 6-7 jam itu duduk, duduk nggak banyak gerak. Dan biasanya kalau 6-7 jam waktu mau keluar dari speedboat, kita jalan itu seperti vampir sudah. Lutut itu agak bengkok. Setelah jalan 15 menit, 20 menit baru rasanya agak lurus badan ini, rasanya lebih lega. Dan sepanjang perjalanan itu hanya berhenti satu kali untuk makan. Dan ketika makan pun di warung di tepi sungai. Jadi ada yang namanya warung makan apung. Jadi warung ini dibuat di tepi sungai, terapung oleh balok-balok kayu. Nah, satu kali waktu kami berhenti makan, setelah saya ke toilet sebentar, dan toiletnya itu ya langsung ketika Anda kencing sekali itu langsung ke sungai, air sungai itu. Nah setelah itu saya masuk ke rumah makan itu, masing-masing pesan makanan. Nah saat itu saya pesan sepotong ikan gabus dengan seekor udang galah. Wah, itu memang makanan yang banyak di sana, gabus, patin, udang galah dan sebagainya. Setelah saya makan, waktu lagi makan, lalu ada seorang yang pelayannya menyediakan 1 gelas air ke saya. Oke, saya lagi makan. Dan kebetulan di depan saya juga ada yang duduk dan dia pesan makanan. Nah, dia juga dapat air. Nah, lagi saya makan, karena sudah beberapa suap, saya merasa agak haus, jadi saya mau minum. Dan waktu saya mau ambil gelas itu, saya lihat lebih teliti. Anda tahu nggak? Ternyata di bawah gelas itu ada seekor ikan kecil lagi berenang. Nah, mau minum nggak Anda? Itu di Kampung Dayak, Bapak Ibu. Saya lihatin, waduh, ternyata air yang diambil itu dari sungai langsung dicedok kasih kita minum. Dan padahal di sungai itu orang cuci di sana, berak di sana, kencing di sana. Kebayang nggak? Baru saya tahu waktu saya ke sana. Bingung nih, mau minum apa enggak nih? Oke. Sedangkan aku ada jual, ada, tapi harganya itu lebih mahal dari bensin di sana, mahal. Sudah, setelah melihat demikian, terserang. Kali itu saya nggak jadi minum, terpaksa saya beli 1 botol aqua kecil. Oke. Padahal sebelumnya saya sudah beberapa kali minum, tapi saya nggak lihat teliti karena saya pikir aman aja minum. Tapi kali ini saya sempat lihat, nah kalau lihat ikan ini, oke. Dan orang yang duduk di sebelah saya lihat sih kelihatan orang Dayak, mungkin memang tinggal di sana. Saya nggak tahu dia perhatikan gelas saya tidak, tapi setelah itu dia ambil gelas saya dan minum sampai habis. Oke. Tapi kayaknya sehat-sehat saja tuh ya. Oke, nah itu situasi kondisi. Nah di kampung tersebut saya tinggal di sebuah rumah
yang namanya rumah orang Dayak itu modelnya seperti ini Bapak Ibu. Tinggi-tinggi. Jadi di bawah itu ada tiang-tiang. Nah inilah, kebetulan saya tinggalnya itu di tepi sungai. Sungainya cukup lebar. Ada sekitar 100 sampai 150 meter sungai tersebut. Dan arusnya cukup kencang. Tapi air sungai itu warnanya coklat. Bapak Ibu, nah disinilah. Ini perhatikan waktu saya itu masih lumayan muda ya. Inilah di tepi sungai ini. Persis di sungai, kemudian turun dari sungai. Nah di sana tuh kami sering kali lakukan baptisan. Nah ini waktu sedang akan diadakan acara baptisan. Persis di sebelah saya itu ada seorang pengurus gereja. Kebetulan ini orang Chinese, tapi istrinya orang Dayak, namanya Pak Cikwang atau Lim Cikwang. Saya tinggal di rumah dia di tepi sungai itu. Dan yang namanya rumah dia itu pasti nggak punya AC. Jangankan AC, listrik belum ada waktu itu Bapak Ibu. Belum ada. Dan belum ada pump. Jadi benar-benar kalau siang hari itu panasnya minta ampun di dalam rumah itu. Terpaksa saya nggak bisa tinggal. Jadi kalau sudah jam 11 sampai jam 3 sore, seringkali saya itu harus keluar dari rumah itu. Setelah itu saya duduk di tepi sungai, baca Alkitab, baca buku, sambil nulis atau menyiapkan naskah khotbah. Itu yang saya lakukan berbulan-bulan lamanya. Karena kalau Anda tinggal di dalam rumah itu, apalagi rumah itu juga pakai atap seng. Panasnya itu minta ampun. Nggak ada kipas anginnya. Oke. Nah inilah situasi kondisi tampak di sungai. Oke. Nah saat itu listrik belum ada, pump juga belum ada, dan mandi, minum, cuci itu di air sungai yang coklat. Seringkali kalau saya mandi, lagi kita mandi ini asik-asik, begitu kepala kita angkat, di depan kita tuh sudah ada balok kuning. Anda tahu balok kuning kan? Kotoran orang. Karena memang cuci di sana, berak di sana di sungai. Kalau orang punya jamban pun dibuatnya di tepi sungai. Itulah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sanggup hidup nggak dengan kondisi demikian? Listrik nggak ada, pump tidak ada. Nah, lalu bagaimana saya tinggal di sana untuk minum dan sebagainya? Jadi sistem begini, kita ambil air di sungai ini. Oke, saya beberapa ember kosong. Setelah itu kita taruh air itu di ember yang kosong. Tunggu kotoran-kotoran itu mengendap turun. 2-3 hari, nah setelah kotoran turun, bukan berarti airnya bisa langsung warna putih, enggak, tetap coklat. Nah setelah itu kita cedok pelan-pelan, kita masak dulu. Kita dididihkan, setelah masak, ya itu baru kita minum. Jadi nggak usah tambah air, nggak usah tambah teh lagi, karena memang sudah coklat Bapak Ibu. Berbulan-bulan saya tinggal di sana. Itulah situasi kondisi. Mau nggak? Nah, disinilah pembentukan proses bagaimana hidup kesederhanaan dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah tinggal 3 hari 3 malam itu di tengah hutan. Karena saat itu kita sedang mau bangun sebuah gereja. Jadi saya membawa pengurus dan juga beberapa jemaat, totalnya ada 17 orang. Kami pergi ke hutan untuk menebang pohon. Setelah dipotong dengan sinsau mesin itu, lalu kita hanyutkan ke sungai, kita bawa pulang ke gereja untuk bangun gereja pakai papan itu. Kalau yang namanya pohon di sana itu masih gede-gede. Ada yang besar itu bisa 4 orang bergandengan tangan baru bisa memeluk satu batang pohon. Itu gede-gede pohon itu. Nah 3 hari 3 malam itu saya ada di tengah hutan. Hidup di tengah hutan. Oke. Karena itu saya bersyukur proses pembentukan kesederhanaan. Bagi saya tinggal di hutan itu enggak masalah. Karena saya orang yang berasal dari pedalaman kecil. Jadi sudah biasa main ke hutan. Kalau Anda orang kelahiran di Jakarta, saya yakin Anda akan menangis keluar darah. Oke, itulah situasi kondisi. Tidak mudah. Nah, kesederhanaan juga ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat bagaimana tentang kesederhanaan. Lukas 9 ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ketika ada orang mau ikut Yesus,
Oke, silakan. Tapi Yesus memberitahukan kepadanya, ingat loh, serigala mempunyai sarang. Serigala mempunyai liang. Burung mempunyai sarang. Tapi aku, anak manusia, tidak mempunyai tempat meletakkan kepalaku. Artinya apa? Yesus memberikan gambaran hidupnya pun sederhana. Saya tidak menemukan Tuhan Yesus itu punya dompet. Kenapa? Karena waktu ada orang yang menagih bea bait suci, Tuhan Yesus berkata pada Petrus, Petrus, pergi pancing ke sungai. Oke? Pergi mancing ke danau. Ikan pertama yang engkau dapatkan, buka mulutnya. Di dalam ada 2 koin, bayar pajak untuk engkau dan aku. Pajak bea bait suci. Kalau Yesus punya dompet, pasti dikeluarkan dompet langsung bayar. Enggak usah merepotkan orang, tunggu orang mancing dulu sebagainya. Artinya hidup dalam kesederhanaan. Yesus menumpang sini, numpang sana, dan saya yakin Yesus pun tidak bawa bantal-bantal kemana-mana. Satu kali saya pergi ke Israel. Satu teman yang sering kali tinggal dengan saya di satu kamar, saya melihat itu dia selalu membawa sebuah kantong rasanya ringan, agak empuk. Awalnya saya tidak tahu apa, karena dia bawa pakai kantong plastik hitam. Karena itu satu kali, karena kan kadang-kadang kita turunkan ke barang, kadang-kadang kita angkut sama-sama. Kalau saya barang tidak banyak, saya suka bantu-bantu. Nah, waktu itu saya angkat barang dia rasanya ringan. Sampai di kamar iseng-iseng saya tanya, ini apa ya? Langsung dia jawab, oh ini bantal om. Loh, kok bawa bantal dari Indonesia? Dia ngomong apa? Kalau nggak pakai bantal ini, aku nggak bisa tidur. Sampai segitunya. Kalau tidak ada bantal ini, dia tidak bisa tidur. Nah, Yesus, saya yakin tidak bawa bantal kemana-mana. Lalu, pesan kesederhanaan ketika Yesus mengutus murid-muridnya, Lukas 9:1, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Bayangkan Bapak Ibu, ini adalah gambaran kesederhanaan. Ketika Tuhan Yesus utus mereka, nggak usah bawa tongkat, nggak usah bawa bekal, roti, uang nggak usah bawa. Bahkan jangan bawa 2 baju. Itu gambaran kesederhanaan ketika Tuhan Yesus utus mereka. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah kesederhanaan itu masih ada pada hamba-hamba Tuhan zaman sekarang? Saya katakan sudah luntur sangat parah. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan hari ini dirusak oleh teori kemakmuran. Bapak Ibu, teori kemakmuran. Sehingga menjadi hamba Tuhan ketika teracuni oleh teori kemakmuran, saya katakan mentalitas itu jadi masalah. Apa sih kontaminasi dari teori kemakmuran? Ajarannya seperti apa? Yang kita layani adalah raja di atas segala raja. Jika kita tidak menjadi kaya raya, pasti ada masalah dengan pelayanan kita. Kita salah melayani, okay? Itu seringkali diungkapkan di atas mimbar. Satu kali saya pernah dengar langsung ada pendeta yang menganut teori kemakmuran. Tuhan kita kaya, okay? Tuhan kita sanggup. Karena itu kalau engkau melayani Tuhan, engkau miskin, pasti engkau bermasalah dengan pelayanan engkau. Kekayaan yang diperoleh seorang hamba Tuhan itu menunjukkan kesuksesan dalam pelayanan. Jadi semakin kaya pendeta itu menunjukkan dia semakin sukses. Okay? Kalau engkau tidak sukses, engkau tidak kaya, pasti engkau tidak diberkati dan tidak disertai Tuhan. Nah, itu masalah Bapak Ibu. Nah, inilah konsep-konsep teori kemakmuran. Artinya engkau jadi pendeta hari ini bukan hidup dalam kesederhanaan. Engkau jadi hamba Tuhan hari ini bukan hidup di dalam apa adanya, tapi engkau harus hidup dalam kemewahan supaya khotbah engkau baru ada kekuatan. Jika engkau hidup kere, khotbahmu siapa yang mau dengar? Itulah yang menjadi permasalahan. Pendeta salah, jemaat juga teracuni oleh teori kemakmuran. Jika tolak ukur keberhasilan pelayanan adalah berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki, maka semua murid Tuhan Yesus saya katakan gagal total, termasuk Rasul Paulus. Kenapa saya katakan gagal total? Lihat apa yang dikatakan di sini, Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian Paulus meninggalkan Athena dan pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus.
Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Perhatikan, mereka sama-sama tukang kemah. Jadi sebenarnya Paulus ini pekerjaannya apa? Selain sebagai rasul, dia seorang penjahit kemah. Artinya, dia ini kehidupannya juga sangat sederhana. Hari ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang menjadi kaya raya hanya dari hasil pelayanan. Untuk menjadi hamba Tuhan yang kaya raya zaman sekarang hanya dibutuhkan 2 modal utama. Pertama, ada pintar khotbah yang menyenangkan telinga jemaat. Semakin pintar engkau berkhotbah, maka semakin sering engkau diundang, semakin naik level, semakin mahal bayaran engkau. Yang kedua adalah engkau memiliki kuasa, mungkin menyembuhkan penyakit, usir setan dan lain sebagainya. Walaupun khotbah engkau tidak bagus, tapi karena engkau punya power, engkau pasti diundang kemana-mana, bayaran untuk engkau pasti mahal. Nah, inilah yang terjadi. Okay? Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat tentang Rasul Paulus. Apakah Paulus itu tidak memiliki kuasa? Kita lihat kuasa yang dimiliki oleh Paulus. Kisah Rasul 19 ayat 11 sampai 12. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit-penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kita lihat kuasa Paulus. Saya katakan kuasa yang demikian dahsyat disertai Tuhan secara ajaib. Bahkan baju atau sapu tangan yang pernah dipakai oleh Paulus punya khasiat bisa usir setan dan menyembuhkan penyakit. Pendeta mana yang punya power seperti itu? Lalu apakah Paulus itu tidak diberikan uang setelah punya kuasa? Dan kalau bicara khotbah, saya yakin Paulus juga luar biasa. Pengajaran-pengajaran, dia menulis 13 kitab. Pendeta mana yang pernah menulis 13 kitab? Atau paling tidak menulis buku-buku? Tapi Paulus, dia punya kuasa dan juga pasti jago pengajaran-pengajaran. Nah, apakah Paulus tidak diberkati orang? Tidak dikasih uang? Paulus katakan dia juga diberkati, tapi dia tolak semua itu. Di Kisah Rasul pasal 20 ayat 33, perak atau emas atau pakaian tidak pernah kuingini dari siapapun juga. Segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, karena dia ingin berikan contoh hidup dalam kesederhanaan. Padahal Paulus bisa loh hidup dalam kemewahan. Karena banyak orang yang kasih uang. Orang yang disembuhkan Paulus pasti berani kasih uang. Orang yang dapat pengajaran-pengajaran bagus dari Paulus pasti berani memberikan persembahan. Tapi Paulus tolak semuanya itu. Dia rela menjadi seorang penjahit kemah. Dia jahit kemah. Setelah ada hasil, dia jual lalu lakukan pelayanan penginjilan. Setelah nggak ada uang lagi, dijahit kemah lagi. Itu yang dilakukan oleh Paulus berulang kali. Luar biasa. Hamba Tuhan yang punya mental hidup di dalam kesederhanaan. Bapak Ibu lihat, ini hamba-hamba Tuhan, ada yang punya pesawat jet pribadi, bahkan pesawat itu ada yang sampai 4 loh Bapak Ibu. Orang pendeta-pendeta terkaya. Nah, apakah orang-orang demikian ini masih layak disebut sebagai hamba Tuhan? Coba renungkan deh. Hamba Tuhan. Masih layak nggak mereka disebut hamba Tuhan? Hamba itu mestinya identik dengan penderitaan dan kemiskinan, betul? Mana ada yang hamba kaya raya? Nggak ada. Karena itulah mereka mestinya tidak cocok lagi disebut sebagai hamba-hamba Tuhan, tapi mestinya disebut sebagai pengusaha-pengusaha Tuhan. Mestinya begitu, betul? Karena kalau sampai punya pesawat jet pribadi itu sudah luar biasa. Pengusaha-pengusaha sekuler aja yang banyak duit tidak sanggup beli pesawat pribadi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa hidup seorang hamba Tuhan itu harus dalam kesederhanaan. Lalu apakah seorang hamba Tuhan itu tidak boleh menjadi orang kaya? Coba renungkan. Apakah seorang hamba Tuhan tidak boleh menjadi orang kaya? Punya banyak kekayaan dan hidup dalam kesederhanaan adalah 2 hal yang berbeda. Dengan kata lain, boleh, pendeta boleh kaya. Okay? Tapi walaupun pendeta kaya, dia harus hidup di dalam kesederhanaan. Karena dia ini hamba Tuhan. Kaya di hadapan Allah adalah bisa memanfaatkan kekayaan itu sebaik-baiknya dan tidak boros. Satu kali
Tuhan Yesus pernah melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Dan di kesempatan lain dia juga pernah melakukan mujizat yang sama dan memberi makan kali ini kepada 4.000 orang. Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan. Markus 8 ayat 19. Pada waktu aku memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Perhatikan di sini, 12 bakul dan 7 bakul. Maknanya apa sih? Begini loh, sudah terbukti bahwa Tuhan Yesus dengan mudah sekali melipat gandakan roti-roti sehingga bisa dimakan ribuan orang. 5 roti bisa dimakan 5 roti bisa dimakan 5.000 orang, 7 roti bisa dimakan 4.000 orang. Tapi setelah selesai makan masih banyak yang sisa. Tuhan Yesus suruh mereka kumpulkan. Kenapa Tuhan Yesus suruh mereka kumpulkan? Karena Tuhan tidak mau sia-siakan, tidak mau buang makanan. Tuhan ingin mengajarkan kesederhanaan. Walaupun makan roti-roti itu sisa, tapi masih bisa dimakan sorenya, masih bisa dimakan besoknya. Jangan dibuang. Tuhan Yesus mengajarkan tentang menghemat, mengajarkan tentang kesederhanaan dan lain sebagainya. Nah, hari ini apakah kita masih punya hati sederhana? Seorang pendeta boleh saja kaya, namun tidak boleh memperkaya diri. Tidak boleh memperkaya diri, mengeruk kekayaan, menikmati kekayaan sendiri. Pendeta itu harus menjadi seorang mediator. Artinya dia mengumpulkan persembahan-persembahan dari jemaat untuk dipakai mengembangkan kerajaan Allah, memberitakan Injil, membantu jemaat yang miskin, janda-janda, yatim piatu dan lain sebagainya. Karena itulah, jika hari ini saya diberkati oleh Tuhan banyak uang, apa yang saya lakukan dengan kekayaan itu? Saya akan dirikan rumah jompo supaya orang-orang yang tidak punya rumah atau yang tidak diurus oleh anak cucunya, saya bisa tampung di sana, bahkan bisa gratis. Kemudian mendirikan panti asuhan, mendirikan sekolah-sekolah umum, mendirikan rumah subsidi, mendirikan rumah sakit, mendirikan rumah duka. Itu impian saya kalau saya diberkati oleh Tuhan. Artinya apa? Pendeta boleh kaya, tapi jangan memperkaya diri. Pendeta boleh kaya, tapi harus hidup di dalam kesederhanaan. Dan saya yakin kalau saya punya kerinduan itu, Tuhan pasti berkati kehidupan saya. Yang kedua, hamba Tuhan harus taat sepenuhnya pada perintah Tuhan. Dari kisah Elia yang singkat, tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 9 tercatat 4 kali Tuhan memberikan perintah itu kepada Nabi Elia. Yang pertama, pergi bertemu dengan Raja Ahab. Padahal bertemu dengan Raja Ahab itu nggak sembarangan, karena Elia baru saja menyembelih ratusan nabi-nabi berhala. Karena itu istri Ahab, Isabel, itu adalah penyembah berhala. Nabi-nabinya sudah dibunuh oleh Nabi Elia. Nabi Elia itu sedang terancam. Makanya Tuhan suruh sembunyi di tepi sungai Kerit. Sembunyi loh, bukan tinggal loh. Yang kedua, bersembunyi di tepi sungai Kerit. Itu perintah yang kedua. Dia lakukan, walaupun bayangan dia sungai Kerit seperti apa? Pasti sangat-sangat berat. Makan dari burung gagak dan minum dari air sungai Kerit. Dia juga taati. Dia tidak pernah komplain. Tidak ada, oh Tuhan kotor, jorok. Tidak ada. Pergi ke Sarfat dan menumpang di rumah seorang janda. Dia juga jalankan itu. Bapak Ibu yang saya kasih, nah ini adalah satu gambaran tentang ketaatan daripada Nabi Elia. Yang namanya hamba harus memiliki sikap hati tunduk dan taat pada atasannya. Itu hamba. Seorang hamba Tuhan walaupun dalam pelayanan di dunia, ia terikat pada sistem dan struktur organisasi tempat di mana ia bernaung dan melayani. Dan Tuhan dari hamba Tuhan itu mestinya adalah Tuhan. Secara sistem organisasi kita tunduk. Karena itu secara organisasi kita memang tunduk kepada atasan kita, tapi secara rohani kita tunduknya kepada Tuhan kita, karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Karena itu disinilah dibutuhkan artinya penundukan ketaatan. Untuk menggambarkan semangat ketaatan dan ketundukan pada atasan, Paulus memakai istilah prajurit.
Kita lihat apa yang dikatakan Paulus. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Walaupun dalam ketundukan demi ketaatan itu tidak mudah dan pasti mendatangkan penderitaan, sebab ketaatan itu akan menyenangkan atasan kita supaya kita berkenan kepada komandan. Jadi Tuhan menghendaki kita punya mental seorang prajurit, dan yang namanya prajurit itu taat sepenuhnya, tunduk sepenuhnya kepada atasan, dan Elia sudah menunjukkan ketundukannya itu kepada Tuhan. Selain prajurit, Paulus juga menggunakan istilah olahraga. 2 Timotius pasal 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Perhatikan seorang ragawan. Artinya, Paulus menggambarkan hidup sebagai seorang hamba Tuhan itu seorang olahragawan. Nah, kita berlari, kita berjuang di medan pelayanan, banyak masalah, rintangan, kesulitan, banyak pengorbanan, banyak jerih lelah. Itu olahragawan. Jadi, yang namanya seorang olahragawan nggak enak. Olah fisiknya itu sangat-sangat berat. Lalu yang kedua adalah menurut peraturan-peraturan olahraga. Maksud di sini adalah kata peraturan-peraturan ini mengandung makna diperlukannya ketaatan. Sama halnya dalam sebuah organisasi pasti memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan yang harus ditaati. Nah, hamba Tuhan punya ketaatan, ketundukan seperti enggak? Sama juga sebagai seorang jemaat punya aturan, punya ketundukan enggak kepada aturan-aturan gereja, aturan-aturan di dalam Alkitab. Ketika kita melanggar atau tidak tunduk pada peraturan-peraturan, maka kita akan diberikan sanksi, bahkan bisa berakibat dikeluarkan. Karena itulah sebagai seorang pendeta, supaya kita aman di dalam pelayanan, maka taati, tunduk pada peraturan-peraturan. Elia telah menunjukkan kualitas kenabiannya, dan dia memiliki ketaatan sehingga dia menjadi seorang nabi yang sangat diperkenan Tuhan, dan akhirnya dia angkat ke sorga. Di dalam Alkitab Tuhan memiliki banyak nabi-nabi. Selain penulis kitab-kitab suci, banyak nabi-nabi lain bukan penulis kitab suci, ratusan orang, tapi tidak ada satu pun yang diangkat oleh Tuhan selain Nabi Elia. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke dalam sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kita lihat Elia terangkat ke sorga. Jadi ketika Elia dengan muridnya Elisa sedang berjalan, tiba-tiba Elia diangkat dengan kereta kuda berapi oleh Tuhan naik ke sorga. Kenapa Elia diangkat? Karena Elia berkenan kepada Tuhan. Walaupun masih hidup tanpa mengalami kematian, dia diangkat oleh Tuhan. Dan uniknya lagi, bukan hanya terangkat ke sorga, Elia dan Musa juga pernah menampakkan diri bersama dengan Yesus di sebuah gunung. Matius 17 ayat 1-3. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya penuh menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Di perjanjian lama, Yesus menampakkan diri bersama dengan 2 orang, yaitu Nabi Elisa dan juga Nabi Musa. Artinya, Nabi Elia ini sudah diangkat ke sorga. Dari waktu diangkat sampai kemudian menampakkan diri bersama dengan Yesus sudah ribuan tahun. Inilah gambar kekekalan, dan Elia masih hidup dan dia ada di sorga. Betapa indahnya hal tersebut. Bapak Ibu yang saya kasihi,
Setelah lulus dari sekolah teologi STT tahun 1990, saya melayani di sebuah sinode gereja. Jangka waktu yang cukup lama, 17 tahun saya melayani di sana. Nah, sinode ini membentuk mentalitas pendeta itu seperti seorang prajurit. Anda harus siap diutus kemanapun. Nah, sinode ini bersifat sentralisasi. Semua hamba Tuhan ada di bawah Dewan Pimpinan Pusat Sinode. Anda harus siap kemanapun Anda diutus. Bagi yang tidak membawa istri, hanya diberikan kesempatan cuti setiap bulan itu hanya 4 hari. Jadi 1 bulan penuh kita pelayanan, 4 hari kita diberikan cuti pulang, dan 4 hari ini perjalanan, termasuk perjalanan. Kadang-kala perjalanan itu bisa seharian. Misalnya di Jawa Tengah kalau naik bus itu bisa 16 jam. Artinya pulang pergi sudah habis 2 hari. Jadi hanya ada 2 hari di rumah. Tidak mudah dengan kondisi demikian. Nah, selama 17 tahun saya taat sepenuhnya pada aturan dari gereja. Nah, hanya 1 kali saya pernah ajukan permohonan agar ditugaskan di Jakarta. Karena saat itu hubungan saya dengan anak, hubungan dengan istri tidak begitu baik. Bayangkan 17 tahun loh pisah dengan mereka, sehingga mereka bertumbuh besar tanpa figur seorang ayah. Bahkan 1 kali ketika saya pulang dari cuti, waktu saya setelah cuti 2 hari mau kembali ke pelayanan, saya bawa tas kecil saya, kemudian anak saya Jeremy, waktu saya mau berangkat, dia berdiri di depan pagar sambil pegang pagar, lalu dengan mata sembab nangis dia berkata, "Papa, jangan lama-lama ya. Kira-kira setelah mendapat tantangan demikian, Anda masih berangkat nggak?" Akhirnya walaupun saya sambil jalan, saya tidak tunjukkan kepada anak saya sangat sedih juga tinggalkan mereka. Saya berjalan, air mata menetes, tas tetap kita bawa, kita tetap berangkat. Nggak mudah Bapak Ibu. Disinilah mentalitas ketaatan itu harus benar-benar dibentuk. Nah, apakah hamba-hamba Tuhan masih punya mentalitas ketaatan seperti itu? Nah, karena sudah lama dan hubungan saya sudah nggak bagus dengan anak istri, akhirnya tanggal 24 Januari 2004 saya ajukan surat permohonan supaya saya ditugaskan di Jakarta oleh Majelis Pusat Gereja saya. Tapi apakah dikabulkan? Tidak. Tetap saya akhirnya diutus ke Banjarmasin. Saya akhirnya juga berangkat karena diutus. Nah, di Banjarmasin ini kehidupan pernikahan saya dengan anak-anak sebagainya mengalami goncangannya sangat-sangat berat. Bahkan hampir tenggelam Bapak Ibu. Disinilah ketaatan. Ketaatan tanpa kompromi dan ketaatan yang kita korbankan itu sangat-sangat berat. Bapak Ibu yang saya kasihi, dengan ketaatan tersebut akhirnya suatu hari saya bicara sama istri, ya sudahlah, dengan kondisi demikian kayaknya berat, sehingga saya berhenti jadi pendeta. Kemudian saya beralih ke sinode yang lain, dan hari ini saya berada di bawah naungan Sinode Gereja Pelayanan Kristen atau CMC, Christian Ministry Church. Nah, sinode ini saya duduk sebagai sekretaris umum, dan Tuhan mempercayakan kepada kami, Pendeta Gunadi dan juga saya, di dalam pelayanan sinode ini. Berdiri tahun 1988, sinode saat ini memiliki kurang lebih 400 cabang di seluruh Indonesia dan ada 7 cabang di luar negeri. Artinya, nah 1 cabang kan kadang-kadang pendetanya ada 2, atau pendeta muda, pendeta pembantu. Jadi kami memimpin ratusan pendeta-pendeta. Kalau saya tidak mengalami ketaatan, tidak mengalami proses yang begitu berat, tidak mungkin Tuhan menempatkan saya untuk di posisi demikian. Disinilah hamba Tuhan taat pada Tuhan. Ketika engkau mengalami masa yang berat, Tuhan akan angkat engkau dan pulihkan. Nah, baru-baru ini tanggal 13 September 2020 saya baru mentabiskan 13 hamba Tuhan di Kota Bandung. Yaitu kita masih dalam masa COVID, makanya saya waktu khotbah pun masih pakai masker. Bisa tabiskan puluhan hamba Tuhan. Nah, inilah mereka yang kami tabiskan kemarin. Nah, ini sedikit gambar-gambar, foto-foto. Ini saya lagi mengambil sumpah jabatan kepada mereka. Jadi sebelum saya tabiskan, sebelum saya tumpangi tangan mereka, saya buat semacam aturan bahwa mereka harus tunduk aturan-aturan yang berlaku, karena di sini hamba Tuhan itu memang membutuhkan yang namanya ketundukan dan ketaatan. Nah, ini gambar-gambar mereka yang sudah ditabiskan dan mereka sedang mengangkat sertifikat
pengangkatan mereka yang saya dan pendeta Gunadi Gunawan tanda tangani. Bapak Ibu yang saya kasih, nah inilah sekilas gambaran. Hari ini kita sudah belajar 2 hal, dan seperti yang saya katakan tadi ada 5 poin dari topik yang sama. Dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas, jika engkau milik Tuhan pasti dipelihara Tuhan, dan perkataan Tuhan, hamba Tuhan mempunyai kekuatan, Sang Pencipta berkuasa atas ciptanya, akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Segala puji syukur hormat bagi nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, Pemelihara hidup kami, Yesus Kristus. Kami sudah belajar satu topik pada saat ini, yaitu Elia diberi makan oleh burung gagak. Satu hal yang sangat unik dan langka tapi terjadi. Hari ini kami baru belajar tentang 2 poin. Hamba Tuhan harus hidup dalam kesederhanaan, hamba Tuhan harus hidup dalam ketaatan. Semoga apa yang kami pelajari menuntun kami menjadi seorang hamba Tuhan yang dapat dipercaya, hamba Tuhan yang dapat diandalkan, hamba Tuhan yang layak dipakai oleh Tuhannya. Walaupun secara organisasi kami memang hamba Tuhan yang diangkat secara legal, tapi sesungguhnya setiap umat Kristen di dunia adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Dan semoga kebenaran firman ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu, kita akan masuk dalam dalam perjamuan kudus, dan saya berterima kasih kepada semua pengurus dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nathan Jurnawan yang sudah luar biasa melayani kita dengan firman Tuhan hari ini. Kita diajari belajar dari kehidupan daripada Elia, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan daripada Elia, bagaimana kesederhanaan daripada Elia kita belajar. Dan saya percaya semua kita yang ada memahami dan mengerti firman Tuhan, bukan sekedar kita mendengar lalu melupakan, tapi kita mau melakukannya, taati. Sebagaimana Elia ditolong, pasti kita pun ditolong. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan saya berharap Bapak Ibu boleh sudah mempersiapkan roti dan anggur yang ada, dan kita sama-sama satu hati. Bapak Ibu boleh arahkan tangan Bapak Ibu kepada roti dan anggur yang ada, dan saya akan menuntun kita untuk kita sama-sama berdoa buat roti dan anggur, sehingga roti dan anggur yang ada ini akan dikuduskan, sehingga ini benar-benar roti adalah melambangkan tubuh Tuhan dan anggur melambangkan darah Yesus. Kita satu dengan Tuhan dan Tuhan satu dengan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima. Materikan itu dalam kehidupan kami dan berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dari firman-Mu. Saatnya bagi kami Bapa untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami sebelum makan roti dan anggur yang ada, kami sama-sama bersatu hati. Hamba-Mu berdoa buat roti dan anggur yang ada. Tumpahkan tangan-Mu atas roti dan anggur ini Bapa. Kuduskan roti dan anggur ini dalam nama Yesus. Biarlah lewat tubuh dan darah-Mu ini Bapa, kami boleh mengalami pembaharuan dalam kehidupan kami. Kami mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, bahkan kami mengalami kesembuhan dalam kehidupan ini. Roti dan anggur adalah lambang di mana tubuh-Mu dan darah-Mu tertumpah, dikorbankan bagi kami. Engkau rela mati di atas kayu salib bagi kami. Engkau rela tumpahkan darah-Mu untuk bagi kami, menebus kami dari segala kehidupan kami yang sia-sia. Engkau sudah melunasi kami dengan semua pengorbanan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, hamba berdoa dan kuduskan roti yang anggur ini dalam nama Bapa, Putra, Dukus, dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam roti dan anggur ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh mengambil roti yang ada dan Bapak Ibu boleh pegang di tangan, dan Bapak Ibu boleh sama-sama dengan saya kita akan berdoa. Namun sebelumnya Bapak Ibu boleh mengikuti saya. Kita sama-sama berdoa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Jika saudara percaya, katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di atas kepala, tanda kita mengakui tubuh Kristus berkuasa atas kehidupan kita, dan sama-sama kita ikuti saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh Kristus yang terpecah. Penyakitku disembuhkan, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu boleh mengambil cawan yang ada, dan kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan roti, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita, tanda kita mengakui darah Kristus berkuasa atas kehidupan kita, dan sama-sama Bapak Ibu boleh mengikuti saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Segala kuasa kegelapan dihancurkan, hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, kuasa Tuhan menaungiku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Hidupku berkelimpahan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat anggur ini, kami minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan, bahwa Dia begitu baik mengasihi kita, Dia begitu sayang kepada kita. Kasih-Nya, kuasa-Nya, Dia selalu ada di kehidupan kita, menyertai kita, menebus kita. Kemenangan demi kemenangan Dia selalu berikan bagi kita. Saat dimana semua jalan tertutup, Dia selalu membuka jalan bagi kita. Saat dimana mungkin banyak orang yang saat ini berada dalam kelusuhan, Dia datang untuk menguatkan kita, menghiburkan kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, melalui roti dan anggur yang ada, yang kami sudah makan dan kami sudah minum, biarlah Engkau ada dalam kehidupan kami. Hidup kami dibaharui, hidup kami dilimpahi dengan anugerah-Mu Bapa. Hati, tubuh, jiwa, dan roh kami benar-benar merasakan jamahan-Mu, tangan-Mu, kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Melangkah masuk di hari yang, di bulan yang baru ini,
Kami tetap yakin penyertaan-Mu sempurna. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau tidak pernah melupakan kami. Tangan-Mu selalu datang untuk mengangkat kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Meteraikan semuanya itu Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Dan sebentar kita akan dengarkan pengumuman. Pengumumannya adalah minggu depan kita masih ibadah live streaming sampai benar-benar keadaan di mana negara kita terkendali, baru kita mulai lagi di Hotel 88. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang memberikan perpuluhan juga, ada nomor rekening yang mungkin di Bapak Ibu lihat di layar yang ada. Setiap kali kita live ada teks yang mungkin Bapak Ibu boleh perhatikan di situ. Dan juga minggu depan kemungkinan kita juga masih dilayani oleh Bapak Pendeta Nathan Jurnawan, melanjutkan 3 topiknya lagi. Elia dipelihara oleh Tuhan, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu boleh mengikutinya lagi. Ada sedikit background yang mungkin Bapak Ibu lihat, kita di tepi pantai. Ini Pak Kem sudah kangen ke pantai. Ya kangen, tapi kita boleh pergi jauh-jauh. Biarlah kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Sehat-sehat semua di Jakarta. Kami di Tangerang juga sehat, dan kami berharap Bapak Ibu semua di sana sehat selalu. Amin ya. Kita akhiri ibadah kita dan mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa. Di akhir daripada ibadah ini kami datang kepadamu dalam setiap hal yang kami sudah dengar melalui kebenaran firman-Mu dan melalui anggur perjamuan kudus yang ada. Biarlah Bapa hidup kami senantiasa dipagari, ditolong oleh Tuhan. Tak henti-hentinya kami selalu berseru kepadamu, memohon belas kasihan-Mu, memohon campur tangan-Mu, memohon penyertaan-Mu. Oleh Engkaulah kami datang kepadamu Bapa. Hanya kepadamu kami bisa lari minta tolong. Hanya kepadamu lah kami berharap. Hanya kepadamu lah kami datang dan memohon belas kasihan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Bapak Pendeta Nathan, Tuhan berkati. Berkati seluruh sidang Jumat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka. Mereka yang saat ini berada dalam keadaan yang lemah. Mereka yang saat ini berada dalam keadaan yang dimana mereka sakit. Mari Tuhan Engkau kunjungi mereka dan jamah mereka. Pulihkan dan sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan tolong mereka semua yang ada. Seluruh sidang Jumat-Mu di GBI Double Silatu Maintain. Baik anak-anak kecil maupun sampai kepada orang tua. Tuhan dimanapun mereka berada, hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu selalu memegang mereka, nolong mereka dan memberkati mereka. Berkati kami semua yang menyaksikan di channel ini juga. Tuhan tolong kami semua Bapa. Setiap kami percaya saat ini kami berada dalam pergumulan. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu. Kami membutuhkan campur tangan-Mu dalam kehidupan ini. Berkati bisnis kami Bapa. Berkati usaha kami. Berkati pekerjaan kami. Berkati keluarga kami, berkati istri kami, berkati suami kami, berkati anak-anak kami. Biarlah kami senantiasa ada dalam kehendak-Mu Bapa. Roh-Mu ada dalam kehidupan kami senantiasa, membimbing kami, mengarahkan kami, meteraikan semua kebenaran firman-Mu dalam kehidupan ini. Berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan seluruh sidang Jumat-Mu. Bahkan kami berdoa buat tangan-tangan yang terulur untuk memberkati kami dalam persembahan yang ada. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Setiap takaran mereka perlu gunakan untuk mempersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan membalas dan berlipat kali ganda. Bahkan anak-anak-Mu yang telah mengembalikan perpuluhan, kami percaya mereka taat melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri memperhitungkan itu dan memberkati berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami. Biar kami senantiasa dipagari dari wabah virus corona ini Bapa. Tutup bungkus kami selalu. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan melimpah bagi bangsa ini. Berkati pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada. Setiap program dan rencana yang mereka kerjakan, Tuhan hadir di sana dan turut campur tangan. Sehingga apapun yang mereka perbuat, kami percaya semua itu mendatangkan kemuliaan nama-Mu di bumi Indonesia ini. Kami juga berdoa buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Shalom bagi Israel. Kami tetap percaya bahwa oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Berkat Tuhan melimpah juga bagi Israel. Dan semua kami yang ada, kami diberkati.
Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan dan mari kita melakukan segala aktivitas kita masing-masing dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus biarlah tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Salam.